Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di antara amalan yang kelak menyelamatkan kita dari siksa Allah, baik siksa di alam kubur maupun siksa api neraka, adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang terbaik prakteknya adalah kita bertekad menghatamkan Al-Quran. Jika setiap hari atau setiap malam kita sanggup membaca Al-Quran 1 juz, maka dalam sebulan kita sudah hatam Al-Quran. Hanya sanggup setengah juz, maka dalam 2 bulan insya Allah sudah hatam Al-Quran. Seandainya sanggupnya hanya membaca 1/4 juz, maka dalam 4 bulan kita pun sudah menyelesaikan 1 kali hatam Al-Quran. Nah, jika tak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka solusinya adalah banyak membaca surah-surah pilihan. Setidaknya ada 4 surah pilihan yang bisa kita amalkan setiap malam membacanya. Boleh sekaligus 4 surah tersebut kita baca dalam 1 malam, juga boleh kita bagi selama 4 malam berturut-turut, masing-masing 1 surah. Jika malam hari kita tak sempat membacanya, kita boleh membacanya di waktu lainnya sesuai kesanggupan kita. Misalnya habis subuh, habis zuhur, atau habis asar. Nah, 4 surah ini balasan membacanya. Jika kita suka membacanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah bahkan akan mengirimkan 70.000 malaikat untuk mendoakan kita setiap pagi harinya. Dan Allah bahkan tidak mengazab, tidak memberikan siksaan di alam kubur, dan kelak di hari kiamat akan selamat dari siksa api neraka. Sungguh 4 surah agung ini sangat baik diamalkan oleh siapa saja, oleh kita semua, terlebih bagi kita-kita yang sudah memasuki usia tua. Membaca 4 surah ini akan menjadi bekal kehidupan kita kelak, baik di alam kubur maupun di hari kiamat. Nah, di video kali ini kita akan mengungkap 4 surah agung yang sangat baik dibaca setiap hari atau setiap malam ini, sekaligus mengungkap keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan jika suka membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir, dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berdasarkan penjelasan Rasulullah, berikut 7 keajaiban membaca Al-Quran setiap malam, khususnya di dalam rumah kita. Pertama, ibadah yang paling afdol. Rasulullah pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, menjadi pembela pada hari kiamat. Membaca Al-Quran adalah amalan penolong kita kelak pada hari kiamat. Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Yang ketiga, diberi pahala yang banyak.
Pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan jumlah huruf dari ayat atau surah yang kita baca. Satu huruf yang kita baca diberi pahala satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Hal ini dikabarkan Rasulullah. Beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi walahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha." Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian 4 keajaiban lagi dari suka membaca Al-Quran akan terjadi pada rumah kita jika kita suka membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, rumah kita akan sering didatangi malaikat, dijauhi oleh setan, nyaman dan luas bagi penghuninya, dan akan banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahannya. Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum." Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran di dalam rumah kalian. Fa innal baita alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yudayyaqu ala ahli. Bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Sayyidina Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya, akan sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh setan, dan akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalamnya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sebaliknya sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, para malaikat pun enggan masuk ke dalamnya, bahkan malah setan yang sering masuk ke dalamnya, serta sangat sedikit kebaikannya jika di dalamnya tak pernah dibacakan Al-Quran. Sedemikian dahsyatnya keajaiban membaca Al-Quran, maka hendaknya ini menjadi motivasi bagi kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika tidak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka kita bisa merutinkan membaca surah-surah pilihan. Berikut 4 surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah sangat baik dibaca setiap malam. Surah yang pertama, surah Yasin. Siapa yang suka membaca surah Yasin setiap hari, baik siang maupun malam atau di salah satunya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Di samping itu, membaca surah Yasin setiap malam akan menjadi amalan kemudahan urusan. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu pagi hari, maka akan diberi kemudahan di sepanjang harinya. Dan siapa saja yang membaca surah Yasin pada awal malam, maka diberi pula kemudahan di sepanjang malamnya. Surah yang kedua, surah Tabarok atau surah Al-Mulku. Surah agung ini terkenal sebagai surah penyelamat siksa kubur. Imam Nasai dalam kitab sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin
mana'ahu Allahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Demikian pula penjelasan Rasulullah saat ditanya tentang surah Al-Mulk. Beliau menjawab, hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu, tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannah wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Telah berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarak. Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka lisannya akan berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarak. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan riwayat hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat. Khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Surah yang ketiga, surah Al-Waqiah. Surah agung ini terkenal sebagai surah kekayaan. Orang yang suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratul waqi'ati suratul ghina faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, saya telah mengajarkan sesuatu pada mereka, jika mereka membacanya tidak akan miskin. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Waqiah tiap malam, maka ia tidak akan miskin. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abadan. Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Surah yang keempat, surah Ad-Dukhan. Siapa saja yang ingin mendapatkan keajaiban pada pagi hari, didoakan oleh 70.000 malaikat, maka hendaklah membaca setiap malam surah agung ini. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'un alfa malakin. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Inilah keutamaan membaca surah Ad-Dukhan setiap malam, yakni pagi harinya ada ribuan malaikat sedang sibuk beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang yang telah membacanya.
Demikianlah keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan jika kita istiqomah membaca Al-Quran setiap hari atau setiap malam, meskipun hanya membaca surah-surah pilihan. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.